Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak. Bagi saudara dan saudari sekalian yang sudah bergabung dari mana saja pada saat ini, kita dapat berbakti bersama-sama dan mungkin pada malam hari ini ada lebih spesial sedikit karena di akhir pembahasan kita akan mendengarkan satu kesaksian yang akan dibawakan oleh Om Pendeta Reinhold Kesaulia. Baik saudara, seperti biasa kita akan mendengarkan satu lagu pujian, lalu kemudian saudari Eti Sumanti akan membawakan doa buka bagi kita. Silakan, Dek. Boleh jadi pada waktu pagi hari, bila kabut telah ditembus matahari, datanglah Yesus dalam kemuliaannya, hendak jemputkan umatnya. Tuhan, berapa lama lagi kami sorak nanti? Yesus datang, haleluya, amin. Haleluya, amin. Boleh jadi tengah hari atau petang, atau tengah malam, Yesus akan datang. Seperti matahari akan nyata, hendak jemputkan umatnya. Tuhan, berapa lama lagi kami sorak nanti? Yesus datang, haleluya, amin. Haleluya, amin. Oh sukacita karena hidup selamanya, tak lagi sakit, mati ataupun susah, masuk ke surga bila datanglah Yesus, hendak jemputkan umatnya. Tuhan, berapa lama lagi kami sorak nanti? Yesus datang, haleluya, amin. Haleluya, amin. Tuhan, berapa lama lagi kami sorak nanti? Yesus datang, haleluya, amin. Haleluya, amin. Terima kasih atas kuartet yang telah kita dengar bersama dari Gereja Masyarakat Hari Tujuh di Cirebon. Ya, kita puji syukur atas kuartet tersebut. Baik saudara sekalian, kita akan mengikuti doa buka yang akan dibawakan oleh saudari Eti Sumanti. Silakan Eti. Di unmute dulu, Ti. Ya, silakan. Kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Semawi yang bertakhta dalam kerajaan sorga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami sembah siang dan malam. Kembali lagi Tuhan, kami datang padamu dengan segala kerendahan hati. Bersyukur, berterima kasih banyak Tuhan, karena Tuhan kembali sudah pimpin kami hingga pada saat ini. Tuhan berikan kesempatan untuk datang kepadamu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, kami akan memulaikan akan ibadah kami pada saat ini Tuhan, biarlah Roh Kudus bersama-sama dengan kami semua, agar firman yang kami akan dengarkan, yang kami pelajari ya Tuhan, tidak lalu dengan sia-sia, melainkan lebih menguatkan iman percaya kami,
untuk hidup lebih hari, lebih dekat, lebih setia kepada Tuhan hingga hari Maranatha. Biarlah juga dengan firman Tuhan dapat merubah tabiat kami yang belum setuju dengan kehendak Tuhan, dan kami diberikan kuasa ya Tuhan, keberanian untuk memberitakan firman ini juga kepada siapa saja yang belum mengenal akan kebenaran Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih juga Tuhan, karena kami bisa bersama-sama kembali dengan pendeta Kesaulia ya Tuhan. Biarlah Tuhan berkati terus Kesaulia Tuhan, kesehatan yang sempurna menjadi bagiannya. Ya Tuhan, kami berdoa khusus pendeta Rantung akan membawakan firman ini. Biarlah Tuhan kuasai dia oleh kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang dia bawakan kepada kami terus saja dengan kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan beserta langkah sepanjang acara ini Tuhan, bahkan sisa hidupan kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kehendak Tuhan jadi bukan kehendak kami. Terima kasih Tuhan selalu mendengar menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan selalu mengampuni dosa kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Amin. Amin, amin. Terima kasih banyak Eti. Baik, saudara sekalian, seperti biasa kita akan mengikuti pelajaran sekolah Sabat dengan membaca pertama-tama apa yang telah apa yang ada tertulis di dalam pelajaran sekolah Sabat kita. Jadi pada saat ini kita akan membahas, pada hari Kamis ini kita akan membahas tentang kemurtatan dan hukuman. Kenapa? Ya, walaupun Tuhan sudah memberikan yang terbaik, tetapi tetap saja umat-umat Tuhan yang ada di Sinai yang sudah diselamatkan, tetap saja murtad, dan kemudian kita tahu mendapatkan hukuman dari Tuhan. Inilah pokok pelajaran kita pada hari Kamis, masih di Amerika pada saat ini. Di Indonesia tentunya sudah hari Jumat ya, hari persiapan. Tapi inilah pelajaran kita pada hari Kamis ini. Kita mulai dengan ayat yang dimulai di dalam Keluaran 19 ayatnya yang ke-8. Segala firman Tuhan akan kami lakukan. Begitu hebat sekali ya. Umat-umat Israel pada saat mereka mendengarkan apa yang Musa sampaikan, apa yang Allah ingin disampaikan melalui Musa, mereka katakan segala firman Tuhan itu kami akan lakukan. Ya, itu diulang-ulangi 2 kali ya. Dalam Keluaran 19 ayat 8, juga Keluaran 24 ayat 3, Keluaran 24 juga ayat 7 ya. Dua peristiwa ini diulang-ulang sampai 3 kali kata-kata ini keluar dari mulut mereka. Walaupun tidak bisa diragukan lagi, umat ini bersungguh-sungguh dengan kata-kata mereka setiap kali mengucapkannya. Tapi sayang sekali, sejarah suci menunjukkan bahwa tindakan mereka itu terulang kembali dan lagi yang bertentangan dengan perkataan mereka. Jadi tindakan-tindakan mereka itu tidak sesuai dengan perkataan mereka. Walaupun mereka adalah orang-orang terpilih, walaupun mereka telah masuk secara cuma-cuma dalam satu hubungan perjanjian dengan Tuhan, mereka tidak menegakkan kesepakatan bersama mereka yang pada akhirnya membuat kehidupan mereka, kehidupan kerohanian mereka itu menurun. Apakah komponen yang penting bagi Israel dalam hubungannya dengan perjanjian itu? Ya, Keluaran 19 ayat 4 sampai 5, Tuhan sudah katakan ya, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Ya. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, jadi ini saja permintaan Tuhan. Kalian sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Menjadi harta kesayangan Tuhan. Ya, kalau mereka sungguh-sungguh mendengarkan firman dan berpegang pada perjanjian Tuhan. Panggilan untuk menuruti Allah, untuk memelihara hukumnya, tidaklah lebih legalisme dibandingkan dengan saat ini. Matius 7 ayat 24 sampai 27, Yohanes dan Yakobus, Roma semua ya. Namun secara terus-menerus anak-anak Israel gagal mempertahankan kesepakatan bersama mereka ya. Gagal. Jadi tidak ada yang lebih dengan apa yang kita bisa lihat sekarang, tapi mereka itu kita lihat memang gagal terus-menerus ya. Sesungguhnya pada awal, bahkan di kaki gunung itu, mereka jatuh dalam kemurtatan. Bayangkan, mereka katakan, baru saja mereka selesai, kami akan sungguh-sungguh melakukan segala kehendak Tuhan. Pada saat Musa naik, kalau Anda baca Keluaran 32, kita pernah bahas waktu lalu ya. Pada saat Musa naik ke atas gunung, terlambat sedikit untuk turun atau tidak turun sesuai dengan keinginan mereka, apa yang mereka katakan? Oh, mereka suruh Harun untuk apa? Membuat Membuat patung lembu dari patung lembu supaya mereka sembah patung tersebut. Jadi sayang sekali
Ketidaksetiaan lebih kelihatan sebagai norma. Itulah hal yang melekat sekali kepada umat-umat Israel. Ya, itu merupakan bagian dari kehidupan mereka. Melekat sebagai norma daripada penurutan. Ya. Itulah sebabnya gantinya lebih cepat mereka masuk ke tanah perjanjian. Mereka harus mengembara di padang belantara selama 40 tahun. Bacalah Bilangan 14 ayat 28 sampai 35. Apakah hukuman yang dijatuhkan kepada bangsa ini karena mereka menolak percaya apa yang Tuhan telah sampaikan kepada mereka untuk mereka lakukan? Kita lihat apa ya? Bilangan 14 ayat 28 35. Apa yang terjadi dengan umat-umat yang keras kepala ini ya? Ini dikatakanlah kepada mereka firman Tuhan ya melalui kepada Musa ya. Demi aku yang hidup demikianlah firman Tuhan bawahnya seperti yang kamu katakan di hadapanku demikianlah akan kulakukan kepadamu. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran yakni semua orang di antara kamu yang dicatat. Semua tanpa kecuali yang berumur 20 tahun ke atas. Jadi ya karena kamu telah bersungut-sungut maka semua yang berusia 20 tahun ke atas itu tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Ayat 30. Bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami. Kecuali Kaleb bin Yefune yang di atas 20 tahun itu kecuali siapa? Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Tentang anak-anakmu yang telah kamu katakan. Ya, apa yang mereka, orang-orang yang durhaka ini berkata apa? Wah anak-anak mereka kalau masuk saat ini ke tanah perjanjian akan menjadi tawanan. Jadi Tuhan katakan apa? Tentang anak-anakmu yang telah kamu katakan mereka akan menjadi tawanan. Justru mereka lah yang akan kubawa masuk. Supaya mereka mengenal negeri yang telah kamu hinakan atau kamu kecilkan tersebut yang kemana tidak dapat mereka masuk. Tetapi mengenai kamu Tuhan katakan bangkai-bangkaimu akan berhantaran di padang gurun ini. Itulah jadi dengan lain orang-orang yang keras kepala itu di atas 20 tahun. Yang bersungut-sungut dari waktu ke waktu. Mereka tidak akan masuk tanah perjanjian bahkan apa? Ini terjadi setelah 12 pengintai dikirim masuk ke tanah perjanjian setelah mereka kurang lebih 40 hari. 40 hari mereka berada di apa ya? Di padang gurun itu lalu mengintai juga ya. Tapi akhirnya apa? Mereka katakan 40 tahun mereka harus berkeliling di padang gurun. Jadi itulah hukuman bagi mereka. Nah, mari kita terus baca pelajaran kita. Waktu dahulu, seperti saat ini juga, sangat sering ketidaktaatan itu terjadi. Bukan hanya dari pemberontakan yang langsung, yang jelas-jelas langsung, meskipun pemberontakan yang langsung itu bisa terjadi, tetapi seringkali ya ketidaktaatan itu terjadi dari apa ya? Sebuah kegagalan untuk percaya apa yang Allah katakan kepada kita. Kita tidak mau percaya terhadap apa yang Allah katakan kepada kita. Apa yang membuat dosa ini menjadi lebih mengerikan bagi Israel adalah satu kenyataan bahwa sebagaimana Allah sendiri firmankan, semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku. Jadi mereka tidak mau percaya, mereka lebih percaya diri mereka sendiri. Apa yang mereka pikirkan, mereka hanya lebih percaya otonomi yang mereka miliki. Mereka tidak mau percaya kepada Tuhan. Tapi terlepas dari semua yang telah mereka lihat dan alami, mereka tetap menolak untuk taat kepada Tuhan dan menaklukkan negeri itu. Meskipun ada janji Allah bahwa mereka akan berhasil, tapi mereka tidak mau mendengar Allah. Mereka hanya mau mendengar diri mereka sendiri. Pikirkan tentang apa yang disampaikan di atas. Terlalu sering ketidaktaatan itu terjadi karena kurangnya kepercayaan pada firman Allah yang disampaikan kepada kita. Kenapa? Karena kita lihat firman saya sendiri itu yang lebih penting daripada firman Allah. Nah, kenapa hal ini benar? Dan bagaimana kita benar-benar belajar untuk lebih percaya kepada Allah? Bagaimana caranya supaya kita dapat percaya kepada Allah? Nah, inilah kita sering kali menyatakan, waduh ini orang-orang Israel ini ya, di depan mereka ada tiang awan, tiang api yang menuntun mereka, ada Ka'bah yang lambang kehadirat Tuhan, tapi tetap saja apa ya? Tetap saja mereka tidak mau percaya. Walaupun itu ada semua di depan mereka. Nah, mungkin kita sering kali mengecilkan orang-orang itu, tapi seringkali kita juga demikian ya. Di depan kita mungkin tidak ada tiang awan, tiang api. Ya, tidak ada kemah suci Tuhan yang menyatakan kehadirat Tuhan, tapi di depan kita itu ada apa ya? Alkitab yang suci. Ada firman Tuhan yang suci, tapi kita tidak apa. Aduh, benar enggak nih ya? Apakah benar ini firman Tuhan ini? Atau saya ingin lebih memilih melihat apa yang saya pikirkan, apa yang saya kendaki, ya itulah yang apa?
itulah yang akan saya ikuti, saya akan turuti. Dan inilah sebabnya kita melihat bahwa akar kemurtatan itu sudah terjadi jauh sebelumnya. Sebelum bangsa Israel, kita lihat di Taman Eden sekalipun. Bagaimana umat manusia yang pertama mula-mula ingin menjadi seperti Allah. Dan inilah yang ditawarkan oleh setan kepada kita semua. Walaupun di depan kita ada firman Tuhan yang untuk menuntun, tapi setan katakan trust in yourself. Ya, pikirkan apa yang kamu pikirkan, maka itu yang akan terjadi bagi kamu. Dan hal-hal lain yang segala sesuatu yang berpusat kepada diri kita sendiri. Tapi kita lihat dalam Kejadian 3, 4-5, bagaimana setan berkata apa? Melalui ular. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, memakan buah pengetahuan baik dan jahat, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi kepada Hawa ditawarkan untuk memiliki otonomi. Ya, memiliki otonomi untuk berada di luar tuntunan Allah. Kamu menjadi seperti Allah. Gantinya berada di dalam Allah, sekarang kamu bisa berdampingan dengan Allah. Di luar Allah, Allah itu ada di luar. Kita merasa tidak butuh apa? Tidak butuh Allah. Kan ini adalah sifat manusia ya. Sifat manusia yang kita berbicara tentang ketidaktaatan, ketidakmenurutan. Ya, coba kita lihat. Anak-anak ya, tidak semua ya. Anak-anak kecil pada waktu masih baik. Waduh, kita lihat menurut sekali anak-anak kita. Tapi apa yang menyebabkan anak-anak kemudian jadi tidak menurut? Kalau menurut artikel ini dapat Anda Google lihat judulnya, Anda lihat ya. Dikatakan apa ya? Bahwa anak-anak kita itu pada saat mereka bertumbuh ya, tentu saja adalah hal yang baik kalau mereka menjadi independen. Tetapi inilah pada saat mereka tidak menurut karena mereka apa disatakan? It is one way for children ya. To learn about, discover their own self, express their individuality, and achieve a sense of autonomy. Ya, autonomy. Jadi pada saat mereka mulai menolak kita, mulai apa? Melawan orang tua, itu bukan karena apa, tapi secara natural dikatakan menurut artikel ini, itu oleh sebab apa ya? Karena adanya a sense of autonomy. Mereka bilang, tadinya kalau saya mau berjalan, saya harus pegang tangan orang tua saya. Sekarang saya bisa. Oh, berarti saya sudah bisa apa? Tanpa perlu mereka. Saya tidak perlu mereka. Jadi itulah dari waktu ke waktu pada saat anak kita mulai bertumbuh, semakin mereka apa? Berkurang ketergantungannya kepada orang tua. Nah, tentu saja ada hal yang baik. Ada satu artikel ya tentang berbicara tentang apa ya? Psikologis daripada independen. Bagaimana kita dapat berdiri sendiri. Bagus. Tentu saja kita harus memiliki apa? Independen. Kita ingin bertumbuh. Alkitab juga berbicara tentang pertumbuhan rohani. Ada saatnya kita makan makanan yang lembek, makanan yang ringan dan kemudian ada makanan yang keras. Artinya memang harus ada pertumbuhan rohani. Ya, kita ada saatnya kita mendapatkan tuntunan, tapi ada saatnya kita harus berdiri dan harus apa? Berhadapan muka dengan muka langsung dengan Tuhan tanpa harus ada orang lain. Jadi Alkitab juga berbicara tentang kematangan rohani dan lain sebagainya. Dan demikian juga apa ya? Tentu saja dari segi psikologis tentang kepribadian seorang anak, tentu saja kita dikatakan apa? Perlu itu otonomi, tapi otonomi yang bagaimana? Ada orang tua yang apa? Yang betul-betul mengontrol. Ini ekstrim ya menurut artikel ini. Ada orang tua yang betul-betul secara ekstrim mengontrol anak mereka. Jadi anak mereka ya dikontrol semua. Aduh mau makan apa, diatur semuanya oleh orang tuanya. Dan inilah menyebabkan seperti yang saya pernah bahas waktu lalu, anak-anak kita bahkan sampai mereka sudah menjadi dewasa sekalipun, mereka tidak dapat lepas dari orang tua. Kenapa? Karena orang tuanya ingin terus apa ya? Ingin terus apa? Aduh jaga jangan sampai anak-anak ini mengalami kecelakaan, jangan sampai anak ini mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan. Mari kita jaga betul-betul mereka. Tapi kadang-kadang anak-anak itu bagaikan burung elang ya. Seorang induk elang tuh apa yang dia buat? Dia lempar anaknya, dia ambil anaknya, dia lempar dari tempat yang tinggi supaya anaknya itu apa? Belajar terbang. Tapi induk itu walaupun anak itu tidak lihat, tapi induk itu ada di atas daripada anak burung tersebut. Jaga. Tapi ada orang tua yang anak mereka itu tidak mau dilepas dari sarangnya sejak dia lahir. Istilahnya nggak pernah dibiarkan. Jadi inilah high control daripada orang tua. Dan tipe seperti ini menyebabkan anak-anak itu apa? Takut untuk berpisah. Dan akhirnya apa? Depresi. Anak itu juga akan mendapatkan apa? Depresi. Karena mereka gagal untuk apa? Tinggal landas. Failure to launch. Ya. Ini high control menurut ini.
Nah, ini ekstrim yang pertama, ekstrim yang berlebihan, kontrol orang tua yang berlebihan. Tapi di pihak yang kedua ada orang tua yang apa? Oh, ingin supaya anaknya itu independen, ya. Dia jadi dibuat apa? Segala sesuatu dibuat supaya anak itu memiliki accomplishment dan lain sebagainya, ya. Dan anak itu diharapkan bisa lebih daripada anak-anak. Lihat ini, wah masih kecil saja dia sudah bisa bikin ini, bikin ini, bikin. Jadi akibatnya anak itu apa ya? High achievement sekali, stand out daripada orang-orang lainnya, dia yang lebih daripada orang lainnya. Lalu akibatnya apa? Dia tidak perlu lagi orang lain. Dia tidak membutuhkan orang lain. Dia pikir, anak itu pikir segala sesuatu dia dapat lakukan. Karena orang tuanya berikan kebebasan yang sebebas-bebasnya. Dan dia akhirnya apa? Bisa survive dengan kata lain, ya. Tapi akibatnya dia memiliki masalah, ya. Consequently, dia fail to develop a close relationship and intimacy with other people. Ya, dia gagal untuk menumbuhkan satu apa? Ketergantungan dengan orang lain. Nah, kalau kita lihat Tuhan telah menciptakan kita itu sebagai organisme yang saling bergantung, dan kita lihat di alam saja ini, orang-orang yang tidak percaya Tuhan saja mengetahui bahwa segala sesuatu itu apa? Ada mutual simbiosis namanya, ya. Saling bergantungan satu dengan lain. Ikan kecil dimakan ikan besar dan lain sebagainya. Artinya ada ketergantungan, ya, keterputaran semuanya itu apa? Bergantung satu dengan yang lain, ya. Nah, cukup menarik. Ya, saya waktu minggu lalu, ya, saya berbicara tentang daftar orang-orang kaya, ya, bilioner, ya. Saat ini saya mau coba lagi sebutkan satu lagi, ya. Pada hari ini kalau Anda Google, ya, the real time billionaires untuk hari ini, bukan minggu lalu, bukan minggu ini, tapi untuk hari ini yang paling kaya itu adalah Elon Musk. Nah, saya bukan sedang mengagung-agungkan bilioner-bilioner ini, ya, tetapi saya cuma ada satu pelajaran yang menarik kenapa saya harus bawa Elon Musk, ya. Minggu lalu kalau tidak salah saya bicara tentang kekayaan daripada Jeff Bezos. Tapi coba lihat kekayaan daripada Elon Musk, ya, hari ini, ya. Nah, ini dia. Kalau kita menggambarkan kekayaan Elon Musk, hari ini dia memiliki uang pribadinya itu 201 miliar dolar. Nah, waktu lalu saya sudah bahas ini sedikit tentang Jeff Bezos, ya, tapi sekarang ke Elon Musk. Jika setiap hari Elon Musk menghabiskan uang sebanyak 1 juta dolar, 14 miliar 273 juta setiap hari, dia tidak kerja, dia nggak usah bikin apa-apa, hanya dia hambur-hamburkan untuk makan, beli ini dan lain sebagainya. Maka dibutuhkan 550 tahun untuk menghabiskan 201 miliar dolar tersebut. Jadi dia harus hidup 550 tahun lagi, padahal saat ini dia sudah berusia 50 tahun. Jadi untuk menghabiskan uangnya dari saat ini, dia harus hidup sampai 600 tahun. Sampai 600 tahun dia harus hidup untuk menghabiskan 1 juta dolar. Tapi apa yang menarik? Nah, saya sudah bahas sedikit tentang Elon Musk pada hari minggu lalu, ya, di penghiburannya Oma Ina tentang ketergantungan kita satu dengan yang lain. Saya bahas sedikit tentang apa yang Elon Musk katakan tentang perlunya ketergantungan satu dengan lain. Ini artikel yang Anda bisa lihat dari Rolling Stone Magazine. Elon Musk, judul artikelnya di Rolling Stone Magazine ini, Elon Musk, The Architect of Tomorrow. Ini dia katakan, ya, pada saat dia kecil, ini yang dia selalu dia katakan dalam artikel tersebut. When I was a child, there is one thing I said. Pada saat saya masih kecil ada satu hal yang saya selalu katakan, dia katakan. Dan pada saat dia katakan ini, dia mulai apa? Dia betul-betul berada dalam emosi yang tinggi. Ya, ada emosi yang dia miliki karena itulah yang menjadi beban mungkin dari dia. Apa itu? Apa yang dia selalu katakan? Dia selalu ulang-ulangi dan ini menjadi satu hal yang menjadi beban bagi dirinya. Dia katakan apa? I never want to be alone. Saya tidak mau hidup sendirian. That is why I would say, ya, he would say, his voice kemudian dia katakan, kemudian dia ulangi lagi dengan berbisik, I don't want to be alone. I don't want to be alone. Ya, dia kemudian ini satu kata di artikel ini juga yang kemudian menjadi kutipan banyak orang sebarluaskan kutipan Elon Musk ini, ya, di internet. Dia katakan, I will never be happy without having someone. Going to sleep alone kills me. Dia tidak suka kalau hanya hidup sendirian. Dia hanya mau kalau ada orang lain yang dapat bersama-sama dengan dia. Itulah sebabnya dapat kita katakan bahwa manusia itu membutuhkan Allah. People need the Lord. Kejadian 2:18 Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Tuhan sudah katakan itu dalam hubungan antara kita. Hubungan kita secara apa?
secara horizontal hubungan saya dengan manusia lainnya. Tetapi terlebih daripada itu, kalau hubungan dengan manusia saja Allah katakan tidak baik, tapi ya bisa saja walaupun itu bukan yang terbaik, bisa saja saya hidup sendiri, tidak menikah dan lain, tapi itu tidak baik menurut Tuhan, tapi bisa. Tetapi ada satu hal yang Anda tidak akan bisa. Satu hal yang Anda tidak akan bisa. Bukan hanya Allah katakan tidak baik, tapi tidak bisa. Apa itu? Yohanes 15 ayat 5. Yesus berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, di luar Tuhan, di luar Allah, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar Tuhan, bukannya lagi tidak baik, tidak dapat buat apa-apa. Ya, tidak dapat buat apa-apa. Jadi seperti Elon Musk ya, kita memerlukan seorang sahabat untuk memenuhi segala sesuatu, tetapi tanpa adanya Tuhan maka habis. Kenapa? Kalau manusia, sesama manusia, mungkin mereka akan pergi suatu waktu, mereka akan tinggalkan kita. Sahabat-sahabat kita, bahkan suami istri kan seringkali dapat pisah. Kita ditinggalkan. Tetapi kita masih bisa apa? Bertahan. Saya seperti waktu lalu ya, ada tetangga saya, 50 tahun dia tinggal di apartemen kami. 50 tahun dia istrinya itu tidak apa? Tidak pernah kunjungi dia. Hanya pada saat dia meninggal. Ya pada saat dia meninggal barulah kemudian istrinya datang ke apartemen tersebut setelah 5 tahun bercerai. 50 tahun, bukan 5 tahun. 50 tahun bercerai. Baru istrinya datang ke apartemen yang dia sudah tinggali 50 tahun untuk ambil sisa-sisa barang. Jadi masih bisa. Tetapi tanpa Tuhan nggak akan mungkin istilahnya kita memiliki satu kehidupan yang berarti bisa lama seperti begitu ya. Tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi pertanyaannya, bagaimanakah caranya kita memiliki kebutuhan, memiliki kepenuhan akan Allah dalam kehidupan kita? Ya. Kalau saya dan saudara ingin memenuhi sesuatu, saya lapar misalnya. Apa yang saya pertama harus miliki? Saya harus merasa lapar. Ada orang yang lapar tapi dia tidak merasa lapar. Ada orang yang membutuhkan air tapi dia tidak merasa haus. Ada orang-orang dia bisa apa? Tapi marilah kita memiliki perasaan lapar untuk dapat mengisi perut kita dengan makanan atau merasa haus agar kita dapat mengambil air ataupun liquid untuk dapat melepaskan dahaga. Jadi kita harus merasakan, ya, merasakan kebutuhan akan Allah. Ya, itulah sebabnya kita pertama-tama dari 8 ungkapan bahagia. 8 ungkapan bahagia di dalam Matius 5. Pertama-tama yang Tuhan katakan apa? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Nah, dikatakan di sini miskin ini bukan berarti saudara tidak punya uang, tetapi artinya kita katakan seperti orang miskin, seperti peminta-minta, aduh Tuhan tolong berikan saya, ya. Karena tanpa Engkau Tuhan saya tidak dapat makan, tanpa Engkau saya tidak dapat terus hidup. Saya hanya dapat hidup kalau saya bergantung, berikanlah kepada saya. Itulah sebabnya orang yang miskin di hadapan Allah, mereka yang empunya apa? Kerajaan sorga. Pertanyaannya, kapan kerajaan sorga itu mereka miliki? Nanti waktu Yesus datang 2 kali. Bahasa Inggrisnya katakan apa? Matthew 5 verse 3. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Karena yang mereka yang miliki itu adalah kerajaan surga itu apa? Artinya itu apa bahasa Inggris? Present tense, artinya kerajaan surga itu kita miliki sekarang, bukan nantinya. Ya. Ini dari 8, cukup menarik ya. Dari 8 ungkapan bahagia, berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang berduka cita, berbahagialah orang yang lemah lembut, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, berbahagialah orang yang murah hatinya, orang yang suci hatinya, orang yang damai hatinya. Semuanya itu dari 8, yang pertama ini sajalah yang pakai is. Yang lain-lainnya itu pakai shall atau will. Future tense, misalnya Matius 5 ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Bukan sedang dihibur, tapi akan dihibur. Jadi future ya. Jadi inilah poinnya. Poinnya adalah bahwa pada saat kita
Pada saat kita merasa miskin, kita tidak memiliki apa-apa dan keberadaan kita hanya bisa diisi dengan keberadaan Tuhan. Kerajaan surga tersebut menjadi bahagian kita. Sekarang, bukan nanti. Ya, sekarang bukannya apa? Nantinya. Itulah sebabnya saudara ya, Matius 5 ayat 3 berkata, kerajaan surga itu kita rasakan, the taste of heaven is now. Kalau kita merasa kita tidak punya apa-apa, Tuhan, saya miskin. Walaupun saya ini, saya punya ini. Tapi tanpa Engkau, Tuhan, hidup saya tidak lengkap. Tanpa Engkau saya tidak berarti. Tanpa Engkau. Ya, tanpa Engkau saya tidak berarti. Itulah sebabnya kalau kita memiliki perasaan seperti itu, maka kerajaan surga itu kita akan alami bukan nantinya, tetapi sekarang. Sekarang, kenapa? Yesaya 57 ayat 15 juga sudah menyatakan kepada kita bahwa Allah yang dalam kerajaan surga sekalipun itu dekat. Kalau kita memiliki apa? Kemiskinan rohani di dalam diri kita. Ya, apa itu kemiskinan rohani? Mari kita lihat ya. Yesaya 57 ayat 15 katakan, sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selama-lamanya, dan yang maha kudus namanya. Apa yang Tuhan katakan? Aku bersemayam di tempat tinggi, dan di tempat kudus aku bersemayam di surga. Tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Jadi surga di atas sana itu akan turun ke dalam hati kita. Kalau kita memiliki hati yang remuk dan rendah hati. Merasakan, Tuhan saya tidak punya apa-apa lagi. Tuhan saya orang berdosa. Saya orang berdosa Tuhan. Saya tidak bisa buat apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Tanpa Engkau. Dan jadi itulah sebabnya aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus. Tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hatinya yang ada di bumi. Untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Marilah kita selalu merasa miskin. Ya. Jangan kita pernah merasa kaya, katakan, oh saya kan doktor teologi ya, oh saya kan sudah pendeta di sini, saya sudah ketua di sini, saya sudah dalam kebenaran 20-30 tahun. Jangan saudara. Mari kita terus merasa bahwa kita adalah orang berdosa. Mari kita datang dengan hati yang remuk. Mengingat bukan dosa-dosa orang lain, tapi mengingat dosa-dosa kita. Mengingat kesalahan-kesalahan kita yang telah menghancurkan bukan hanya orang lain, tapi juga menghancurkan Tuhan. Dan pada saat kita datang kepada Tuhan untuk meminta pengampunan dosa dan berbalik kepada Tuhan, maka Dia yang bersemayam di kerajaan di tempat yang tinggi dan kudus akan bersama-sama dengan kita, orang-orang yang miskin di hadapan Tuhan. Kiranya ini dapat menjadi satu kekuatan bagi kita semua. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara sekalian, seperti yang saya nyatakan, mungkin jika malam ini kita tidak memiliki tanya jawab dulu dengan pertanyaan ya, karena saya ingin kita memberikan waktu yang cukup bagi Om Pendeta Rein Kesaulia untuk dapat memberikan kesaksian bagaimana penyertaan Tuhan, the taste of heaven tersebut ya, yang telah dialami oleh Om Pendeta Reinhold Kesaulia. Jadi marilah kita mendengarkan kesaksian beliau pada saat ini. Ya, silakan Om Rein. Puji Tuhan Pendeta. Terima kasih untuk pekabaran. Tadi yang saya tangkap juga ada 1-2 hal mengenai kesaksian saya ini hari. Karena pendeta tadi katakan tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Iya. Semua itu datang dari atas. Sinar matahari dari atas. Hujan dari atas. Yesus sendiri datang dari atas. Roh Kudus dari atas. Malaikat datang dari atas. Semua berkat-berkat yang mau bawa kita ke atas ini datang dari atas. Jadi pertama-tama saya berdoa dengan sangat bersyukur kepada Tuhan. Dan begitu luar biasa pengalaman saya ini, sehingga saya mau katakan bahwa terima kasih banyak juga untuk Pendeta Rantung Senior dan Pendeta Stephen, karena sebelum saya dioperasi saya sudah cerita, setelah itu juga di operasi pertama saya cerita lagi pengalaman operasi pertama. Dan juga Pendeta Hutauru dan seluruh anggota jemaat yang ada.
bahkan seluruh yang mendengar Zoom ini, teman-teman pendeta semua saya bagikan melalui WhatsApp dan lain-lain. Jadi hal ini saya mengucapkan banyak terima kasih untuk doa-doa saudara sekalian, khususnya doa dari tim sekolah sahabat kita di Zooming atau di apa itu Mas? Apalagi yang satu live streaming. Ya, Kami berterima kasih untuk doa-doa saudara. Begitupun kami ucapkan banyak terima kasih kepada Gereja Menteng yang tiap kali berdoa, mereka berdoa berantai, saya termasuk di sana karena Roni, Rens, keluarga juga anggota di sana. Pada Pendeta Royce Penjahitan dan Pendeta Dedi. Istimewa juga dari daerah Maluku. Tiap pagi, apalagi waktu dengar saya mau operasi, tiap pagi dan sebelum pulang mereka berdoa. Dan sekarang pengalaman singkat saja pendeta, saya cerita pengalaman yang buat kedua ini. Yang pertama sudah lewat, ya. Tapi karena saya seakan-akan memikirkan apa yang terjadi di pengalaman dari operasi pertama itu, bikin saya bukan stres tapi jadi pikiran. Sebab saya malu juga kalau bilang saya stres, lalu anggota bilang, kalau pendeta stres, lalu ketolong gimana? Jadi pikiran buat saya, kalau operasi 2 jam lebih itu saya harus cari napas selama beberapa detik, apalagi operasi yang kedua ini. Dan dokter kasih tunjuk sama saya, yang sebelah kiri itu hanya kecil, yang kanan yang mau ditutupi ini kemarin itu lebih besar. Jadi itu kami pulang berdoa dan mulai hari Selasa malam sudah harus mandi dengan sabun khusus dari surgery. Sabun itu harus tinggal di badan dulu 1 jam. Saya 1 menit. 1 menit baru disiram dengan air, tidak boleh gosok. Ya dia tinggal licin-licin di mana. Pagi-pagi jam 7 mau berangkat, jam 5 saya sudah mandi lagi dengan sabun yang sama. Tunggu 1 menit, baru siram air dan tidak boleh digosok. Lalu kami berangkat jam 9 ke rumah sakit Cherry Hill, Seattle. Karena disitulah saya akan dioperasi dan sudah dioperasi pada waktu yang lalu. Jadi perjalanannya 30 menit, kami tiba di sana. Sudah daftar di pos di muka, kami masuk lalu mau antre di nurse desk itu. Sementara Ibu Kesolia dorong saya dengan wheelchair, saya dengar ada suara orang berbicara dengan Ibu Kesolia, tapi dalam bahasa Indonesia. Dan bahasa Indonesia ini saya tahu ini orang Amerika yang berbahasa Indonesia. Apa ini keluarga Kesolia? Oh iya, Ibu Kesolia, iya. Dan yang mau dioperasi Reinhold, iya. Oh saya disuruh untuk jadi interpreter atau translator untuk ini. Oh terima kasih. Biasanya dari sana yang tentukan. Artinya mereka tanya dulu, perlu interpreter? Tapi karena waktu yang pertama tidak ada. Tapi kedua ini ibu datang. Jadi mereka berdua lapor, tulis nama semua. Saya dipasang ban di tangan. Dorong ke atas, dia ikut terus. Selalu berbicara dalam bahasa Indonesia. Sampai di ruangan tunggu. Sampai di ruangan tunggu. Saya itu periksa tekanan darah, sudah mulai tusuk jarum kiri kanan. Ya, untuk infuse, tarik, ambil darah. Lalu masuklah Dr. Peng. Dr. Peng ini adalah ahli jantung. Dokter ahli jantung. Lalu dia baca itu persyaratan untuk operasi. Bukan saja persyaratan, tapi akibatnya, dia punya hasilnya. Dia bilang begini, ini operasi baik sebab you tidak open heart surgery. Cuma pakai ini saluran saja ke atas masuk di jantung lalu diklip. Tapi ada risikonya. 1/3 dari pasien kita, ya, 3% dari pasien kita kalau operasi ini, pertama
terjadi perdarahan. Kedua, stroke. Dan ketiga, kematian. Masing-masing itu. Dari 100 orang lah 3 yang alami. Jadi waktu di operasi pertama kan saya pikir-pikir 3% itu jangan-jangan saya masuk di antara yang 3% ini dan yang 1 itu saya. Aduh, saya berdoa. Dan persis memang waktu mau cabut itu saya habis napas. Tapi dengan berkat Tuhan saya sampai minta ampun karena seakan-akan saya berkurang percaya. Sudah janji berdoa dari rumah Tuhan, tolong. Ya. Jadi habis itu saya minta ampun dari Tuhan. Sudah bikin dosa besar. Sama dengan Adam dan Hawa, Tuhan bilang lain, mereka bikin lain. Jadi itu manusia. Jadi terus kami dibawa ke sesudah Dokter Peng ini terangkan, dia bilang dulu itu kecil saja, yang sekarang lebih besar. Saya tanya berapa lama? Oh, kalau dulu 2 jam lebih, sekarang bisa-bisa 4 jam. Wow, bayangkan saja, saya tambah berdoa lagi. Sudah di situ mau lari kemana nih? Ini antara, tapi Tuhan saja yang kita lari ke sana melalui doa. Lalu ini ibu yang jadi interpreter kita ini, dia pernah jadi misioneri di Papua 20 tahun dan 10 tahun di Kalimantan. Di Papua, Papua Jayapura. Dan dia tahu bahasa Indonesia, dia bicara dalam bahasa Indonesia bagus sekali dan ada dia di situ. Dan saya pikir Tuhan kirim dia ke sana karena ada pengalaman nanti sebentar bagaimana sampai dia ada di sana dan bagaimana dia juga siap untuk menyaksikan ini di gereja nanti. Jadi melalui ahli bedah jantung ada 2, Dokter Badeka dari Providence, itu saya punya ahli bedah jantung, dan Dokter Gafur sama dengan Abdul Gafur yang dulu Menteri Pendidikan di Indonesia, ahli bedah jantung di Cherry Hill, Swedish. Jadi 2 dokter ahli jantung mau bedah ini. Jadi mereka bawa kita ke itu. Ini ibu ikut terus, dia sudah pakai jubah yang kayak astronaut dengan dia tutup kepala semua, masuk di kamar operasi sementara nurse-nya bicara sama saya, dia translate terus. Itu 2 dokter tidak datang, mereka kalau sudah ada siap semua baru mereka datang. Jadi waktu itu mereka kasih mungkin suntikan saya tertidur. Dulu disuntik itu saya tertidur, nanti bangun-bangun sudah di hall atau di kamar lain lagi di emergency, tapi di ICU. Tapi sekarang ini disuntik kira-kira 1 jam. Ini nurse kasih bangun saya, hey, wake up. Sudah habis operasi? No, tidak jadi operasi. Kenapa? Ya tadi dokter suruh kita beritahukan semuanya. Mana dokter? Oh, dokter sudah pergi. Sebelum operasi dokter tidak ada. Habis operasi pergi lagi dokter, nanti nurse yang atur. Jadi mereka sudah kasih masuk tube kamera untuk lihat posisi jantung dan bagaimana mereka akan bikin. Puji Tuhan, pendeta. Puji Tuhan untuk semua kita. Itu bocor jantung yang sebelah kanan yang besar sudah tertutup, pendeta. Di luar operasi. Hanya Tuhan saja yang punya kuasa untuk tutup itu. Dokter heran. Dokter sendiri heran. Dokter Badeka, dokter saya yang dari ini, telepon Ibu Kesol yang lagi tunggu di bawah. Hey, your husband is done. What? Yeah, there's no leakage. Terus Ibu Kesol bilang, there's a miracle. You must be happy, no leakage. Sementara saya masih di ruang tunggu juga di atas. Sementara beristirahat di ruang yang pertama tadi datang Dokter Gafur. Sesudah sadar, Dokter Gafur datang. Hey, be glad. You can go home now. Why, dokter? No leakage.
Karena saya baru dengar dari dokter itu. Tadi cuma dengar dari nurse. No leakage. Saya bilang, aduh puji Tuhan. Saya jabat tangan dokter itu. Saya bilang, thank you so much dokter. Lalu dia pikir. Lalu ibu penterjemahannya ikut kami terus. Dia namanya Ibu An, anggota gereja Protestan. Tapi dia kenal Advent pada waktu di Irian dengan di Kalimantan. Oh ya, Advent kan hari ke-7. Iya. Nah, lalu bilang, aduh, ini pengalaman pertama selama saya translate, ini pengalaman pertama yang saya lihat mujizat langsung dari Tuhan. Dia orang Romo. Lalu saya bilang sama Ibu An, saya mau bersaksi juga di gereja saya. Mungkin minggu depan, waktu pendeta Hutauruk khotbah, saya mengundang ibu datang di gereja dan ibu bersaksi ya sekitar 15-20 menit. Oh ya, saya suka sekali. Dia kasih kartu ini namanya dan jalannya, dia punya address pada Ibu Kusolya, dan dia janji nanti kalau dia dijemput dia akan ikut bersaksi di gereja. Dan Stephen ini merupakan satu sukacita khusus yang tidak bisa saya ungkapkan. Karena saya punya kosakata, punya kamus, punya vocabulary secara manusia tidak cukup untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Begitu juga pikiran saya sangat kerdil sehingga saya tidak dapat mengerti kasih Tuhan yang begitu dalam, yang begitu luas dan begitu tinggi yang Tuhan berikan kepada saya dan semua umat Tuhan yang berseru kepadanya. Tuhan tahu siapa yang masih boleh bertahan dan Tuhan tahu siapa yang sudah lelah, Tuhan kasih istirahat. Jadi kita semua tidak bisa kemana-mana selain kepada Tuhan. Amin. Tuhan saja. Saya berjanji dengan pertolongan Tuhan tetap melayani di jemaat. Amin. Seperti pendeta Rantung senior, kami sudah pensiun, tapi apa saja yang diminta oleh jemaat, kami siap. Memang sebelum ini pun siap, sekarang lebih siap lagi. Puji Tuhan. Amin. Segala doa saudara-saudara sekalian, doa rekan-rekan pendeta, pengerja, doa dari saudara-saudara kita, keluarga besar kita, semua baik sampai di luar negeri. Mereka mendoakan saya dan saya memuji Tuhan untuk semua. Doa yang saya melayangkan ini saya percayakan kepada pendeta untuk doakan nanti. Doa syukur khusus dari keluarga Kusolya kepada Tuhan. Ya Om. Terima kasih. Ada lagi mungkin Tante Evelyn ada yang mau ditambahkan? Jika ada, silakan. Jika ada, Tante. Tante Eva ada bisi terus dari tadi saya komplit. Dan juga, oke. Biasa ibu-ibu itu mereka punya banyak bahan. Jadi tadi yang saya dapat itu 2/3 dari sana kemarin. Silakan Tante Evelyn, kalau ada yang mau disampaikan, jika ada, jika tidak. Sudah cukup Ya, oke, terima kasih. Sekarang kita serius di dalam kerohanian, kita serius berbakti. Waktu sudah singkat, kalau Tuhan izinkan istirahat, terima kasih. Kalau Tuhan mau tahan sampai Yesus datang kedua kali, luar biasa. Nggak rasa mati sampai kekal selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Baik, ada tambahan-tambahan kesaksian, jadi kita akan isi dengan kesaksian, bukan pertanyaan. Jika ada lagi yang mau disaksikan dari saudara-saudari sekalian yang ada di Zoom, silakan. Jika ada kesaksian, ada kira-kira? Jika tidak, Pendeta Yani, silakan Pendeta Yani. Makasih, Sir. Saya dari tadi mendengar, saya menyusukan air mata terus. Terima kasih Pendeta Kusolya menguatkan saya juga dalam pelayanan ini. Dari tadi pagi subuh juga saya pikir-pikir, aduh Tuhan, kenapa lagi penyakit saya yang bulan Maret lalu baru habis dioperasi, sepertinya mau kambuh lagi. Jadi saya bersyukur oleh karena kesaksian ini, Sir, dapat menguatkan saya untuk tetap tinggal dengan Tuhan. Makasih, Sir, doakan saya.
Terima kasih, Sar. Terima kasih. Pendeta Yani, kami juga akan mendoakan terus Pendeta Yani, dan malam hari ini juga saya akan doakan Pendeta Yani Tikualu secara khusus. Terima kasih atas kesaksiannya. Sekali lagi terima kasih banyak Om Rain untuk kekuatan yang Om sudah berikan buat kami semua. Ya, Amin. kiranya ini dapat terus menjadi satu kesaksian Allah kita adalah Allah yang hidup, yang memperhatikan betul dia ada dalam kerajaan surga, tetapi dia juga dekat dengan kita, umat-umat Tuhan yang selalu ingin datang kepadanya. Satu luar biasa. Amin, amin. Sudah habis. Jadi seperti yang Om Ren tadi sempat singgung, dia ada operasi yang pertama. Kita sudah mungkin ada sebagian yang mungkin tidak mengetahui bahwa operasi pertama berapa bulan yang lalu mungkin ya. 1 bulan. Satu bulan yang lalu, Om Ren terus terang saja hampir pergi, dengan kata lain, karena ada sampai sempat hampir tidak bernapas, kurang lebih hampir 5-10 menit, kurang lebih begitu Om Ren ya. Kira-kira 1 menit lah. Oh, sorry, 1 menit, 1 menit ya. Saya sudah berserah. 3 menit jadi. 3 menit ya. Oh ya, 3 menit. Oke, 3 menit tidak bernafas. Waktu itu ada masalah sampai apa, tapi puji Tuhan. Puji Tuhan pada saat ini kita lihat tetap dengan semangat untuk terus melayani. Kiranya ini dapat menjadi satu motivasi bagi kita semua. Tidak akan pernah berhenti untuk melayani dengan alasan apapun. Ya, terima kasih. Baik, jika ada lagi hal-hal yang mau kita doakan. Oh, Mami, silakan Mi. Oh, Tapi Oh, Papi. Ya, silakan. pengalaman Pendeta Kasolia, pengalaman saya juga 30 tahun yang lalu sama. Dokter ahli bedah ginjal sudah tentukan ginjal kanan yang sisa ini harus dioperasi lagi karena banyak batu. Ternyata batal dioperasi karena batu hilang. Jadi ginjal kiri sudah diangkat terlebih dahulu ya. Ginjal kiri sudah diangkat. Sekarang mau dipotong lagi ginjal kanan karena banyak batu di dalam. Waktu dari Manado sampai kita harus terbang ke Bandung. Ya. Dan sangat tertolong karena saya dapat berita dari Rumah Sakit Pertamina, ada yang tidak perlu dioperasi, ada alat saja yang boleh mungkin ambil batunya. Dan pada waktu tiba di Rumah Sakit Jakarta, Rumah Pertamina, seorang dokter panggil saya melalui seorang perawat. Saya pergi ke dokter itu, dia adalah dokter dari Rumah Sakit Pertamina di Balikpapan yang kami kenal sekali. Lalu dia katakan, Netaranto ngapain? Oh, saya mau mendaftar karena begitu banyak orang antre untuk mendaftar. Langsung dia bawa, periksa dokter, di X-ray, batu tidak ada lagi. Amin. Tidak jadi dioperasi. Jadi pengalaman kurang lebih sama yang kami rasakan bagaimana berkat Tuhan. Sampai hari ini sudah 43 tahun Amin. dengan modal yang satu ini. Amin. Jadi Tuhan itu sangat baik dan sangat memberkati kita semua. Amin. Oke, thank you. Amin. Terima kasih. Puji Tuhan ya untuk jawaban doa-doa yang tetap dengan kemurahan Tuhan masih dapat kita lihat dan kita dapat saksikan. Ya, terima kasih. Baik, saudara sekalian, jika tidak ada lagi kesaksian, kita akan masuk ke doa, ya, waktu bagi kita untuk berdoa, untuk bersyukur atas apa yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita, dan kita tentunya juga dapat membawakan permohonan kita. Ya, mungkin ada yang akan disampaikan dan hal-hal yang akan didoakan. Ya, selamat juga bergabung bagi Bapak Anton Panjaitan dari Washington State yang juga sudah bergabung. Jika ada yang ingin sampaikan, silakan Pak Panjaitan. Ya, jika ada ya. Baik, saudara sekalian, ada kira-kira yang ingin disampaikan hal-hal yang dapat kita bawakan dalam doa? terima kasih Ya, silakan Ibu Shana. Terima kasih kesempatannya. Ya. Saya minta didoakan buat J. Ya. Ada kesaksian sedikit Pak Pendeta. Silakan. Silakan. Mungkin semua tahu ya waktu Jane kena stroke ringan berapa tahun lalu, terus dan matanya ada perdarahan, jadi sampai sekarang dia masih berobat matanya. Terus operasi pertama sudah berjalan, operasi pertama, terus kedua dia ya ini semua berkat doa.
kita semua berdoa buat dia. Terus dia begitu dapat jadwal hari Jumat akan dioperasi untuk operasi kedua. Hari Kamis dia datang ke rumah sakit. Dia bilang, saya minta diperiksa. Kenapa? Kamu tidak percaya ini dokter yang terbaik yang akan tangani kamu. Enggak, saya minta diperiksa. Dia paksakan terus untuk diperiksa. Setelah diperiksa, mereka panggil dokter yang ahli yang akan operasi. Dia turun, terus dia periksa lagi. Dia bilang, kamu enggak perlu dioperasi. Saya rasa itu semua berkat doa. Itu sebabnya saya selalu berdoa, Tuhan kalau ada mujizat untuk Jane. Dan saya merasa, apa ini dengan diundur untuk tanggal 11, apa Tuhan memberi kesempatan untuk bisa, ya dari mungkin Tuhan berikan kesempatan supaya bisa ada perubahan. Saya selalu menunggu mujizat. Tiap hari saya berdoa, Tuhan, kalau Engkau berkehendak, biarlah ada mujizat yang terjadi. Tolong doakan. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih Ibu Shana. Tentunya kita serahkan semua, Tuhan mengetahui yang terbaik, ya. Tuhan akan memberikan, bukan hanya mengetahui yang terbaik, tapi Tuhan juga akan memberikan yang terbaik pada saat kita datang kepadanya, membawakan segala pergumulan kita. Saya percaya itu dia, Ibu Shana, ya. Terima kasih. Ya, terima kasih, terima kasih. Baik, ada lagi? Tadi ada yang, jika tidak ada dari Zoom, dari live stream, Dek, silakan. Boleh tambah sedikit ya? Oh, silakan Om Ren. Ya, sedikit sekali. Jadi bagi saya akan kaget. Saya mendoakan supaya Tuhan tolong sampai operasi dengan baik. Tuhan bikin lain. Itu rahasia Tuhan yang kita tidak tahu. Tuhan kasih mujizat. Padahal saya ada pikir-pikir, pasti yang kedua ini ditutup dan saya sehat. Padahal tanpa dioperasi. Terima kasih. Amin. Tuhan mengetahui yang terbaik. Terima kasih. Baik, silakan Dek, jika ada yang disampaikan dari live stream. Ada permintaan dari Tante Eti untuk mendoakan Since Pua yang sedang sakit, pendeta. Oh, Jadi kan? Jadi lobot. ya. Baik. Ibu Since Pua yang lagi sakit ya, masih di Balikpapan mungkin Ibu Since kalau tidak salah. Ya, anyway, ya kalau saya tidak salah mungkin. Ya, oke, kita doakan Ibu Since Pua yang masih dalam keadaan sakit ya. Baik, ada lagi yang lainnya, Dek, silakan. Sudah, pendeta. Baik. Jika tidak ada, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, pada saat ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami ingin memuji dan membesarkan nama-Mu karena Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau adalah Allah yang walaupun bertakhta dalam kerajaan surga, tetapi Engkau dekat di hati kami yang hancur. Oleh karena kami merasa kami tidak dapat menghadapi tantangan-tantangan kehidupan, kami tidak dapat menghadapi kehidupan ini itu pun sendiri tanpa kehadiran Engkau dalam kehidupan kami. Dan pada saat kami datang membawa kehidupan kami untuk disesuaikan dengan kehendak dan tujuan yang Engkau sudah tetapkan, maka kami dapat melihat bagaimana rancangan-rancangan surga itu telah begitu indah terjadi dalam kehidupan kami. Kami telah mendengarkan kesaksian daripada Om Pendeta Ren Kesaulia. Kami ingin memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan, karena kami dapat tetap melihat kasih-Mu tersebut yang dapat terjadi kepada Om Ren. Engkau dalam kemurahan-Mu, Engkau masih dapat memberikan kekuatan, kesembuhan, mujizat kesembuhan yang pasti Tuhan. Tapi kami tetap percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Engkau kami tahu mengetahui yang terbaik. Oleh itu sebab itulah Tuhan kami ingin memuji Engkau untuk segala sesuatunya. Karena Engkau adalah Allah Alfa dan Omega. Engkau mengetahui bahwa penderitaan kami sekalipun, bahwa kematian sekalipun dalam dunia ini hanyalah untuk sementara Tuhan. Untuk sementara karena Engkau sudah menyediakan bagi kami satu tempat yang telah Engkau siapkan agar kami dapat bersama-sama dengan Engkau untuk selama-lamanya, bersama dengan kekasih-kekasih kami yang Tuhan Engkau sudah
izinkan untuk beristirahat. Seperti Ibu Leni Satori Tuhan, Ibu Alce Kalumata, Ibu Kampungan Goni, Ibu daripada Saudari Sandra, Ibu Anneke Tenda Tuhan, yang Tuhan sudah izinkan beristirahat. Kami tahu Tuhan, ini mungkin bukan merupakan satu hal yang dikehendaki oleh keluarga, tetapi kami ingin serahkan semuanya karena kami percaya Tuhan, rancangan-rancangan-Mu sajalah yang terbaik yang dapat terjadi di dalam kehidupan kami. Kami tetap berdoa Tuhan, jika ada kemurahan-Mu yang dapat terjadi, maka saudara-saudara kami dalam keadaan sakit sekalipun, jika Engkau berkehendak, tentunya mereka tidak ada yang menghalangi mereka untuk memperoleh kesembuhan seperti yang dialami oleh Om Pendeta Rain Kesaulia. Kami ingin berdoa kiranya mujizat kesembuhan tersebut juga Tuhan dapat terjadi bagi Pendeta Yani Tikualu. Oleh sebab kami percaya Tuhan terus membutuhkan dia untuk terus menjadi pelayan Tuhan, menggembalakan jemaatnya, menggembalakan umat-umat-Mu. Dan kiranya Tuhan, dengan kesembuhan yang sempurna, walaupun sudah mengalami operasi di waktu yang lalu, kami percaya tidak ada yang mustahil. Pendeta Yanis, jika Tuhan berkehendak dalam kemurahan-Mu, dapat memiliki kesehatan yang sempurna. Hal yang sama juga kami terus percaya Tuhan, kami akan terus membawakan saudara-saudari kekasih kami, seperti Tante Ruth Asa, Saudara Glenn Weku, Ibu Ellen Timisela, Saudari Carol Roaring Tuhan. Dan pada saat ini juga kami ingin doakan Saudari atau Ibu Since Pua yang juga pada saat ini dalam keadaan sakit Tuhan. Kiranya Tuhan jamahan surga akan menjadi bahagiannya. Zaman yang sama Tuhan akan menjadi bagian daripada Tante Yeni Poluan, dapat menjadi bagian Ibu Pendeta Paruntu, Saudara Alden Siotang, Bapak Johan Tambun, dan saudara-saudari kami lainnya seperti Saudara Ronald Walean, dan nama-nama yang mungkin lainnya yang hamba tidak sempat sebutkan satu persatu. Kami bersyukur Tuhan karena kami percaya walaupun mereka dalam keadaan sakit sekalipun, tapi jika jamahan Tuhan menjadi bagian mereka, kekuatan rohani itu akan membawa mereka tetap berada dalam damai surga, dan dapat membawa mereka untuk tetap datang dan kembali kepadamu. Kami juga ingin berdoa bagi Saudara Joni Kawan Tuhan, kiranya dengan kesehatan, kekuatan yang semakin baik dapat diberikan kepadanya, kesempatan kepadanya untuk kembali kepada Tuhan dengan memiliki keseluruh kebenaran-Mu, dapat menjadi bagian kembali Saudara Joni Kawan Tuhan. Kami juga terus berdoa bagi nama-nama lain yang mungkin yang hamba tidak sempat sebutkan. Kami ingin berdoa bagi saudara-saudari kami Tuhan yang selalu membawakan pergumulan mereka dengan silent request yang mereka miliki. Om Yan, Tante Sin, Evi, Angel, Ibu Neti Rumagit, Oma Hutasoid, dan saudara-saudari kami lainnya Tuhan. Juga kami ingin mendoakan Saudara Richard Hernandez, who is with us now. I pray Lord that you will continually touch him with your peace, that he can have in his life. Terima kasih Tuhan, kami juga pada saat ini datang untuk membawakan secara khusus anak-anak Tuhan di Jemaat Vistak. Hamba-Mu ingin berdoa bersama-sama dengan Ibu Syane bagi kesembuhan yang dapat menjadi bagian Jane Rondonowo. Kiranya Tuhan, Engkau akan dapat terus memberikan jamahan surga bagi Jane. Jika ada kesembuhan-kesembuhan yang dapat terjadi, mujizat yang dapat terjadi, kami percaya itu tidak ada yang menghalangi Engkau untuk melakukannya Tuhan. Agar supaya Jane dapat terus menjadi satu kekuatan bukan hanya bagi keluarga, tapi bagi umat-umat lainnya dapat dibawa untuk masuk ke dalam kerajaan-Mu. Kami juga berdoa untuk keluarga Lam Tio. Kami ingin berdoa Tuhan bagi Evan dan Michi dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan akan selalu memberikan kekuatan dalam keluarga ini, dalam pendidikan Michi, dalam pekerjaan yang Evan lakukan, dalam kesehatan pertumbuhan anak-anak Michela dan Marcelo. Kiranya Tuhan akan selalu memberikan penyertaan surga kepada keluarga ini. Sekali lagi Tuhan, kami ingin juga terus membawa orang-orang tua kami yang selalu berbakti bersama-sama dengan kami, orang tua hamba-Mu Tuhan. Kami juga berdoa kiranya penyertaan surga dapat menjadi bagian mereka. Juga secara khusus hamba-Mu ingin membawa Bapak dan Ibu Siregar Tuhan, ayah daripada Saudara Elisa Siregar. Kiranya penyertaan surga akan selalu menjadi bagian Bapak dan Ibu Siregar. Kami juga melihat Bapak Anton Panjaitan bersama-sama dengan kami. Kami berdoa bagi penyertaan surga yang dapat menjadi bagian Bapak Anton dan juga Ibu Panjaitan. Dan juga secara khusus Tuhan, hamba-Mu ingin berdoa bagi putri mereka Tuhan, yang pada saat ini walaupun dokter sudah menyatakan
dia sudah menghadapi cancer stadium 4, tapi kami berserahkan dia Tuhan. Hal yang sama kami ingin mintakan Tuhan, jika Engkau dapat menjamah putri daripada keluarga Panjaitan ini Tuhan, maka Engkau dapat menjamah dia. Kesembuhan dari surga tentunya dapat menjadi bahagiannya, seperti yang sudah terjadi kepada saudara-saudari kami, dapat hamba sebutkan seperti saudari Julia Sulu, yang walaupun dalam stadium keempat sekalipun, jika Tuhan berkehendak, tentunya tidak ada yang menghalangi Engkau Tuhan. Tapi segala sesuatunya Tuhan kami serahkan. Kami ingin memiliki iman seperti Om Rain yang berkata, jika Tuhan menyembuhkan, maka dia akan terus melayani Engkau. Jika Tuhan izinkan Om Rain sekalipun untuk beristirahat, maka jika itu waktunya, dia akan kembali tetap memiliki kekuatan percaya oleh sebab Tuhan yang sudah menyiapkan tempat bagi kami semua di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah kekuatan dari surga dapat selalu menjadi bagian kami, dan biarlah penyertaan-Mu dapat menjadi bagian kami dari saat ini hingga Maranatha. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, yang kami bawa hanyalah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak saudara dan saudari sekalian yang sudah bergabung bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak untuk acara ibadah malam kita. Sampai kita bertemu kembali besok, ada kesimpulan yang akan dibawakan oleh Pendeta Muda Tulus. Tapi sampai besok kiranya kita terus menjaga kesehatan kita, keselamatan yang datangnya tentunya dari surga, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua.